tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke toxic relationship itu kira-kira ada penyebabnya nggak sih Bu? Atau mungkin hal-hal yang akhirnya memicu sampai akhirnya terjadi hal-hal tersebut? Nah, penyebabnya ada 3 hal nih. Yang pertama itu adalah terjadi berkaitan dengan masa lalu si orang tersebut gitu. Misalnya ada inner child ya. Misalnya dia adalah juga korban dari toxic people. Atau kemudian di dalam kehidupan dia dulu dia menjadi korban kekerasan misalnya. Atau korban dari keluarga-keluarga yang disfungsional. Itu bisa ya dari inner child-nya. Kamu nggak bisa hidup lah tanpa aku. Aku kan yang sayang sama kamu. Udah kedoktrin gitu kan. Ya udah kayak ke brainwash gitu ya soalnya. Itu kan pasti susah banget kan Bu pasti. Ya. Udah sampai biru-biru nih ya kan dipukulin. Terus kita tanya, "Lo kenapa biru-biru?" "Ya dipukulin pacar gue." "Ya ampun, kenapa lu mau dipukulin, lu putusin?" "Enggak kok, ini gue salah gue makanya gue dipukulin." Suat Sweet. Awas, dekat tapi beracun. Hai semuanya. Welcome back to podcast Insight. Kembali lagi bersama aku Daniel Dan aku Michelle. dan kita di sini kembali pada episode yang akan tentunya membahas sesuatu yang menarik banget nih guys. Yang relate sama Gen Z juga Bener ya. banget, yang relate sama Gen Z, yang relate juga sama mahasiswa. Dan topik kali ini itu juga nggak kalah menarik nih Michelle. Gimana nih Michelle? Kira-kira ada spoiler nggak sih soal topik hari ini? Spoiler ya, mungkin berbau dengan hubungan-hubungan kali ya. Oh, hubungan ya? Iya. Oke. Mungkin mending kita tanya dulu nih ke penonton. Penonton, ada nggak sih yang sekarang ini mungkin lagi menjalin hubungan asmara? Atau mungkin pernah menjalin hubungan asmara? Atau gimana nih? Atau mungkin lagi PDKT Oh, lagi gitu PDKT ya? Lagi PDKT atau mau menjalin hubungan asmara? Nggak ada nih, ini kenapa nih silang-silang nih? Oh, nggak ada ya silang-silang gini? Atau mungkin ada yang pernah? Ini pernah. Oh, pernah. Gimana nih? Kalau misalkan dalam menjalin hubungan asmara nih, aku mau nanya nih. Kira-kira kita pernah dengar nggak sih ada yang namanya good relationship sama ada yang bisa dibilang toxic relationship? Itu bener nggak sih? Bener ya? Oh, ini yang nggak pernah juga pada jawab Yang bener nggak pernah ya. juga udah tahu ya. Tahu deh. Dan kita juga mungkin beberapa kali dengar tentang yang namanya red flag dan green flag. Nah, kalau menurut teman-teman nih penonton, kira-kira red flag dan green flag itu ada nggak sih hubungannya sama toxic relationship? Ada. Pasti dong. Berarti kalau misalkan pasangan kita red flag, itu udah pasti toxic? Iya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Iya atau enggak nih? Ini semuanya satu Kok ragu-ragu suara sih? nih? Ini satu suara nggak? Iya. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan red flag itu udah pasti toxic gitu ya. Dan tapi emang lagi marak nggak sih sekarang ini banyak pasangan atau misalkan salah satu orang yang merasa bahwa aduh aku nih kayaknya berada di toxic relationship nih atau kayaknya hubunganku ini toxic nih Udah nggak nih sehat dan gitu ya ya. udah nggak sehat nih padahal mungkin bisa jadi iya bisa jadi enggak. Kalau menurut Michelle sendiri toxic relationship itu bisa dibilang kayak gimana sih? Apa sih yang kriteria-kriteria dari toxic relationship itu? Oke, kalau aku kriteria yang paling jelas banget gitu ya tentang toxic relationship itu ketika udah ada kekerasan di dalam hubungannya. Kekerasan. Jadi itu mau fisik, mau itu verbal, kayak oke, sudah toxic sih. Kalau Daniel gimana? Oke, kalau aku sih mungkin ngerasanya bisa dibilang toxic relationship itu kalau misalkan udah mulai diem-dieman kali ya. Kayak apa ya bahasa Inggrisnya? Silent treatment. Silent treatment. Oh iya. oke. Jadi aku tuh ngerasa bahwa kayaknya hubungan itu kan perlu komunikasi. Tapi kalau misalkan udah diem-dieman, terus habis itu udah tidak mendiskusikan permasalahan, itu buat aku udah mulai masuk ke ranah toksik sih. Oke. Berat ya. Oke. Atau mungkin gimana nih? Kalau dari penonton atau mungkin dari tim kreatif nih, kira-kira toxic relationship itu kayak gimana sih bisa dibilang? Yang selingkuh. Oh, yang selingkuh. Oh, itu juga lagi rame tuh. Belakangan ini lagi ada viral perselingkuhan. Oh iya, emang bener? Bener dong. Gak tahu deh. Jadi emang perselingkuhan itu juga berarti part of toxic relationship gitu ya? Iya dong kan. Ya gitulah. Oke, mungkin kita bahas dari tadi tentang toxic relationship, tentang hubungan kali ya. Tapi daripada lama-lama, mending kita langsung undang aja nih. Kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah pastinya Udah expert lah. Gitu. benar, udah pasti expert dan juga udah berpengalaman nih mengatasi hal-hal mungkin yang berbau toxic relationship dan lain-lain. Dan juga narasumber kita ini juga
salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Psikologi Ukrida. Yuk kita langsung sambut aja Ibu Jovita. Halo semuanya. Halo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, Ibu Jovita, perkenalkan tadi aku Daniel. Aku Michelle. Nah, jadi kita nih host nih di Podcast Insight. Jadi Podcast Insight itu adalah podcast yang membahas tentang mungkin permasalahan-permasalahan yang general yang dialami oleh Gen Z nih. Nah, Bu Jovita, kalau boleh kami tahu saat ini Bu Jovita ini kesibukannya apa aja sih Bu? Aku yang pasti ngasih konseling Oke. ke klien-klien, dan aku sekarang lebih banyak kliennya itu remaja, pasangan ataupun keluarga. Jadi fokusnya lebih ke situ. Kemudian aku juga penulis buku, diary, question and answer untuk remaja, sama meningkatkan komunikasi dini anak usia dini tentunya. Dan kemudian sebagai prinsipal di Little Shine Daycare, Kindergarten, dan juga homeschooling yang ada di Mediterania Garden Residence 2 Jakarta Barat. Oke. Gitu. Nah, terus sisanya influencer di bidang relasi. Kalau misalnya mau ngelihat isi-isi tentang relasi yang ada di Instagram aku, boleh di follow @jovita_verliana. Oke, jangan lupa ini tim kreatif dimasukin ya. Jadi Jovita, mungkin teman-teman yang butuh edukasi dan butuh informasi-informasi menarik mungkin seputar psikologi juga bisa langsung lihat di Instagram Ibu Jovita. Ya, apalagi tadi juga Ibu, kan kita membahas toxic relationship gitu ya. Dan Benar. Ibu udah expert gitu di tentang hubungan dan relasi. Jadi mungkin selain toxic relationship, kalau ada konten-konten lain di Instagramnya Ibu juga boleh dicek gitu ya. Boleh banget. Benar Bu. Nah, tadi Bu, kita kan membahas tentang toxic relationship Bu. Dan tadi kita udah bahas nih soal kalau menurut pendapat kita nih sebagai mungkin mahasiswa dan orang awam, kira-kira bisa disebut toxic relationship itu seperti apa? Kayak kalau aku tadi silent treatment, kalau misalkan Michelle tadi Tadi aku Ada kekerasan di dalam hubungan, ya. dan kalau dari teman-teman tadi ada yang bilang perselingkuhan dan lain-lain. Kalau menurut Ibu nih dari sudut pandang profesional, kira-kira bisa dikatakan toxic relationship itu kalau dia sudah mungkin melakukan apa sih Bu? Atau kriterianya ada apa aja sih Bu? Ya, jadi toxic relationship itu intinya adalah hubungan yang menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang lain, dan ketidaknyamanan itu bisa sampai mengganggu kesehatan fisik dan mental orang tersebut. Nah, itu definisi dari toxic relationship. Nah, jadi karena namanya hubungan kan selalu dua atau lebih orang ya. Nah, jadi yang menilai memang orang yang berhubungan dengan orang tersebut gitu. Nah, ciri-ciri yang isinya apa aja sih toxic relationship? Salah satunya yang tadi kalian sebutkan, misalnya ada kekerasan, silent treatment gitu kan. Terus kemudian tadi ada yang selingkuh, itu juga merupakan salah satu dari ciri-ciri toxic relationship. Tapi nggak cuma itu. Kalau misalnya dalam hubungan, terus kemudian kita tuh selalu kayak ngerasa, kok ngomong sama dia, gue salah mulu ya, gitu kan. Gue disalahin mulu sama dia, gaslighting gitu kan ya. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu ciri-ciri lagi dari toxic relationship. Atau misalnya, kok dia tuh salah mulu, tapi kok selalu tadi selain gue misalnya nggak pernah minta maaf gitu. Terus kayak tanggung jawab apapun disuruhnya ke gue mulu gitu kan, dia nggak ngapa-ngapain. Terus misalnya kayak memfitnah, mencaci maki, menghina, ataupun ada bullying yang ada di dalam hubungan tersebut. Itu juga termasuk ke toxic relationship. Oke. Berarti tadi kan ada banyak banget nih Bu kriteria atau mungkin hal-hal yang bisa dibilang sudah mulai masuk ke ranah toxic relationship. Tapi mungkin pertanyaan yang akan berlanjut dari itu, kira-kira penyebabnya itu apa sih Bu? Apa sih yang menyebabkan akhirnya mungkin tadi ada gaslighting atau mungkin ada silent treatment, itu tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke toxic relationship, itu kira-kira ada penyebabnya nggak sih Bu? Atau mungkin hal-hal yang akhirnya memicu sampai akhirnya terjadi hal-hal tersebut? Ya. Nah, jadi sebelum ke penyebab nih, kita samain persepsi dulu ya. Yang namanya toxic itu bukan kayak misalnya nih, namanya orang kadang salah wajar ya kan. Tapi kalau dalam hubungan itu terjadi secara sering dan terus-menerus, itu baru toxic. Jadi kalau cuman kayak sekali aja saya nggak sengaja misalnya ngomong terus kalau keceplosan terus saya sorry ya, itu bukan, saya nggak bisa dikatakan toksik gitu. Tapi kalau itu ada di kurang lebih di atas 75% secara keseluruhan dari hubungan dengan orang tersebut, kamu nggak nyaman, berarti iya. Nah,
Kalau dibilang 75% dalam hubungan dengan orang tersebut aja nggak nyaman, berarti kan emang ada penyebabnya nih. Nggak mungkin kan orang itu tiba-tiba menjadi toksik, ya kan? Pasti ada sejarahnya, pasti ada alurnya, ada penyebab di balik itu. Nah, penyebabnya ada 3 hal nih. Yang pertama itu adalah terjadi berkaitan dengan masa lalu si orang tersebut, gitu. Misalnya ada inner child, ya. Misalnya dia adalah juga korban dari toxic people. Atau kemudian di dalam kehidupan dia dulu dia menjadi korban kekerasan misalnya, atau korban dari keluarga-keluarga yang disfungsional, itu bisa ya dari inner child-nya. Yang kedua dari pola asuh, bisa jadi misalnya pola asuh yang terlalu otoriter, jadi orang tua tuh apa-apa nyuruh anak, nyalain anak, kemudian anak itu dipush secara berlebihan melebihi batas kapasitas seorang anak gitu ya, itu juga bisa. Atau misalnya kayak tadi di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan, misalnya ibunya setiap hari dipukulin sama papanya berselingkuh, bawa cewek banyak ke rumah gitu ya. Jadi di situ kemudian pola asuhnya adalah yang disalahin dia terus gitu. Misalnya contohnya, walaupun berselingkuh kadang kan gini, iya ini gara-gara kamu sih, kamu nakal. Nah jadi mama pergi dari rumah deh. Padahal mamanya pergi dari rumah karena dipukulin bapaknya, contohnya gitu. Nah, jadi karena pola asuh yang terlalu menyalahkan, otoriter dan sebagainya. Dan yang terakhir memang bisa jadi karena orang tersebut sudah punya gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini paling banyak ya orang yang melakukan toxic relationship itu dalam hal gangguan kepribadian berkaitan dengan narcissistic. Ya, jadi narsistik tahu kan ya. Jadi yang memang ya dia selalu menganggap dirinya tuh paling benar, paling agung, dia pokoknya harus didengar, dirinya juga harus tampil dan tampak di mana-mana, dan dia memang fokus senternya gitu. Tapi itu dalam bentuk gangguan kepribadian ya. Bukan kayak kita selfie banyak terus kamu narsis, itu bukan gangguan kepribadian loh. Gangguan kepribadian tadi memang sudah berupa gangguan klinis. Nah, yang kedua bisa jadi juga tadi kan narsistik ya, bisa juga kepribadian ambang. Misalnya contohnya orang yang kayak fluktuatif emosinya sangat tinggi, bisa marah-marah, bisa mukulin orang, ninju, bisa nusuk, banting-banting barang dan sebagainya. Kepribadian ambang. Terus bisa juga dari dependent personality. Jadi kepribadian yang dia tergantung sekali sama orang. Nah, dependent personality ini susah kalau misalnya contohnya ya, pasangannya kenanya adalah orang yang narsis contohnya. Dia nyalahin, dia manipulatif, ya kan? Narsis kan manipulatif tuh. Dia yang salah tapi bilang, enggak ini gara-gara lu makanya gue selingkuh, lu sih nggak cantik makanya gue selingkuh, yang salahin lagi ya kan. Nah pokoknya apa-apa dia salahin. Nah orang-orang semacam ini kalau dia punya kepribadian dependent, dia nggak bisa lepas. Kenapa? Karena dia merasa aku nggak bisa hidup tanpamu, gitu kan. Dia merasa bahwa, dan itu karena sudah manipulatif, pacarnya memasukkan unsur itu di dalam hubungannya. Contoh misalnya gini, kalau lu putus dari gue juga lu kagak ada yang mau, ngaca dong. Nah, terus kalau nggak dia bilang ini, ya elah lu lihat dah dalam hidup lo, bapak lu aja pergi dari rumah, teman-teman lu juga kagak ada, selama ini yang sayang sama gue kan cuma lo. Jadi kalau lu putus dari gue, siapa lagi yang sayang sama lo di muka dunia ini gitu. Nah, akhirnya dengan orang yang tipe kepribadian seperti itu dia nggak bisa lepas. Makanya kan kadang kita suka heran ya, udah dipukulin sama pacarnya, udah dikata-katain, udah dibinatang-binatangin, udah disuruh-suruh kerja, disuruh apa segala macam, tetap aja nggak mau menyudahi hubungan. Kenapa? Nah, hati-hati, siapa tahu memang dia punya tipe kepribadian yang dependent personality tadi gitu. Jadi dia terlalu tergantung sama orang lain. Oke, gimana nih penonton? Denger dari penjelasan Bu Jovita nih, apakah ada yang pernah melakukan atau mungkin pernah merasakan? Enggak. Oh, nggak pernah. Jangan melakukan ya dia. Jangan ya deh. Berarti Bu, kalau misalkan tadi tuh kan kita ngomong akhirnya kayak otomatisnya tuh jadinya nyangkut gitu ya Bu ya. Karena udah dibilang bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa aku, kamu akhirnya kamu nggak bisa lepas dari aku gitu ya. Jadi bergantung gitu. Jadi bergantung ya. Nah, kira-kira Bu, untuk lepas tuh akhirnya gimana? Apa yang harus dilakukan tuh kalau misalkan udah sampai kayak gitu? Mungkin kadang namanya udah sayang atau mungkin udah dengar kata-kata yang kayak kamu nggak bisa hidup lah tanpa aku kan yang sayang sama kamu. Udah kedoktrin gitu kan. Ya udah kayak kebrainwash gitu ya sebenarnya. Itu kan pasti susah banget kan Bu lepasnya. Ya. Itu kira-kira apa sih yang harus disadari? Ya betul. Nah kita harus tahu bahwa sebagai korban itu dia biasanya ada 3 tipe perasaan dominan yang terjadi gitu. Yang pertama adalah fear, ketakutan. Tadi kan misalnya takut ditinggal, takut ntar gak ada yang mau sama dia lagi, takut
apalagi kalau misalnya dalam pacaran itu sudah sampai berhubungan seksual, ya kan? Dia takut nanti video-video gue disebarin, ya kan? Nanti aib-aib gue keluar gitu. Jadi satu ada rasa takut. Nah, terus kemudian yang kedua tentunya ada rasa guilt atau guilty feeling atau bersalah. Jadi karena kan di dalam hubungan yang toksik tadi saya bilang ini kan berarti hubungan yang sudah berlangsung cukup lama ya, bukan yang cuma sehari 2 hari kan ya. Nah itu ditanamkan perasaan bersalah kayak tadi. Ya makanya gue gini karena lunya begitu sih gitu. Nah, ya wajar dong kalau kayak gini, lu ngaca dong lu kayak gimana. Nah, selalu bisa jadi ada rasa guilt kan. Dan yang ketiga itu ada rasa dia harus bertanggung jawab gitu. Contohnya misalnya pacarnya sakit, dia yang merasa dia bertanggung jawab. Padahal kan nggak seperti itu. Kesehatan seseorang ya tanggung jawab seseorang tersebut, ya kan? Benar. Jadi nggak ada tanggung jawab. Tapi dia orang-orang yang seperti ini, yang apalagi korban, dia akan merasa dia bertanggung jawab. Dia ada rasa ketakutan dan juga rasa bersalah. Nah, ini kan nggak gampang untuk melepaskannya kalau dia sudah masuk dalam circle tertentu dan dia punya tadi saya bilang kepribadian tertentu, misalnya kepribadian yang dependent personality itu lebih lagi. Yang nggak dependent personality pun bisa susah lepasnya, apalagi yang seperti itu. Nah, kemudian tadi dari pertanyaan Daniel, gimana caranya kalau kayak gitu ya? Nah, kita bisa lihat dari 2 hal. Kalau dilihat dari diri kita sendiri, dari awal kita harus tentukan personal boundaries kita. Nah, caranya gimana? Sebelum ngomong tentang personal boundaries, kita harus lengkapi diri kita, persenjataan diri kita dengan yang namanya harga diri dan juga kepercayaan diri. Ya kan? Orang dengan kepercayaan diri yang bagus, dengan harga diri yang bagus, dia nggak akan kok bisa terpengaruh ataupun dimanipulasi sama orang lain. Karena sejak awal dia udah bilang, sorry, gue nggak butuh lo. Sorry, kalau lu ngancam gue, berarti lu bukan teman gue. Ya kan, misalnya diajak, nyimeng yuk apa segala macem. Kalau nggak nyimeng, lu gue keluarin nih dari kelompok kita gitu kan. Oh, setahu gue sih teman tuh menghargai temennya ya. Kalau lu nggak bisa menghargai, berarti emang kita nggak bisa berteman. Nah untuk bisa ngomong kayak gitu, berarti kan dia harus punya self esteem dulu dong sama kepercayaan diri, ya kan? Kalau orang yang tidak punya harga diri yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dia nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Dia akan, ya ampun iya ya, kalau misalnya nggak sama mereka, gue sama siapa lagi? Ya udahlah, gue nyimeng aja lah. Karena kalau misalnya nyimeng ntar nggak diterima gitu contohnya ya kan. Nah jadi pertama harus punya kepercayaan diri, harus punya harga diri, baru kemudian kita menetapkan yang namanya personal boundaries atau healthy boundaries. Boundaries itu artinya batasan. Nah sebetulnya orang memperlakukan kita itu juga ada hubungannya dari bagaimana dengan kita yang bersikap sama orang, dan ada hubungannya dari bagaimana kita mau orang lain kita gituin kita apa enggak, ya kan? Contoh lah Misalnya contohnya, Daniel udah punya pacar belum? Aduh. Susah nih kayak jawabnya nih. Gimana tuh jawabnya? Belum. PDKT kayaknya juga belum deh. Oh belum. Sebelah tangan jangan-jangan. Waduh, jangan dong. Iya. Atau Michelle tadi udah punya Bu. Oh Michelle udah punya. Bahasannya lagi seru banget. Oh iya, pas lagi bahasannya hot-hotnya ada minuman yang segar. Ini kita iklan dulu sebentar ya. Ini apa nih kalau boleh tahu? Itu boleh jelaskan? Ya teman-teman, yang spesial nih dari Ukrida. Jadi kita ini juga bukan cuma punya fakultas-fakultas yang unggul dan menarik, tapi kita juga punya kafe sendiri nih guys. Ini di sini ada minuman. Ini kita dari Ukrida Entrepreneur Club. Kalau teman-teman mungkin mahasiswa Ukrida atau non mahasiswa Ukrida pengen coba minuman ini kita ada kopi, non kopi. Teman-teman bisa langsung ke kontainer di belakang kampus gedung A atau di dekat parkiran motor. Udah pada coba belum nih UIC? Udah. Enak nggak? Oke, mantap banget. Jadi review jujur ya. Bener, review jujur. Gimana? Mungkin kita lanjut lagi ya. Tadi saya mana nih, Michelle? Oh, Pacar. Bener. Michelle udah punya nih, Bu. Oh Michelle udah punya. Misalkan tadi yang ditanya Anda. Oh iya. Saya. Gak apa-apa boleh. Michelle juga boleh. Udah punya pacar Michelle. Aku punya. Nah, kalau misalnya Michelle punya healthy boundaries yang bagus, dia kan bisa misalnya ada pacarnya contohnya ya ini ya, minta dia melakukan hal-hal tertentu yang nggak sesuai sama prinsip hidupnya, dia bisa nolak dong, ya kan? Dan kita ingat bahwa ya namanya pacar ya berarti dia harus menghormati saya dan dia harus menjaga saya juga. Kalau dia sampai meminta sesuatu yang bahkan merusak diri saya, nah berarti kan perlu dipertanyakan tuh, dia sayang nggak sih sama kamu gitu. Nah, kalau namanya healthy boundaries kamu udah bisa ngomong dari awal tegas, dan bahkan saat sebelum misalnya kayak kamu nerima jadian sama dia, kamu udah tetapkan batasan-batasannya apa gitu. Sesimpel misalnya, oke, kamu kalau misalnya mau pegang aku harus tanya dulu ya,
Even kamu gandeng aku, mau rangkul aku, kamu harus tanya dulu. Kalau enggak, aku bisa marah loh sama kamu. Seperti itu sudah salah satu contoh, misalnya dalam pacaran ya. Nah kalau dalam hal pertemanan itu juga bisa juga hal-hal lainnya. Jadi yang penting kita kasih tahu supaya orang lain tahu. Kan idealnya kita ngomong gini, kalau kita nggak ngasih tahu orang lain mana tahu. Dan kalau misalnya ternyata contohnya di contoh yang lain, kita disuruh-suruh nih, diutangin kita mau, nggak ada duit tapi terus dipaksa kita kasih misalnya. Nah orang kan akan punya kesimpulan, berarti lu gampang nih gue mintain, berarti lu selalu ada nih duit lo gitu kan. Dan bahkan saat orang sudah punya penilaian seperti itu ya dia akan minta lagi. Nah terus kamu ngeluh dari belakang, dia minjem terus, ya kamu kasih, ya pantesan dia minjem kayak gitu loh. Jadi ada aksi ada reaksi kan, itu prinsipnya kayak gitu healthy boundaries. Jadi harus melakukan healthy boundaries. Tapi kalau sudah terlanjur berada dalam lingkaran itu gitu ya, di dalam toxic relationship kemudian nggak bisa keluar, jangan sendiri. Kamu harus connecting ke others gitu. Jadi kayak kamu cerita sama teman baik kamu, atau cerita misalnya ke konselor atau psikolog atau dosen PA. Dan di psikologi kan di Kurida ada PLP ya, Pusat Layanan Psikologi. Nah itu bagus banget ya. Di situ semua konsel-konselnya bagus-bagus. Jadi bisa ngobrol sama mereka, kerahasiaan dijaga banget. Dan kalian bisa menemukan solusi tentunya. Nah seperti itu. Jadi ingat kalau misalnya sudah terlanjur dan nggak bisa keluar, jangan sendiri. Kamu harus bicara sama seseorang. Boleh sama teman, boleh sama orang tua, atau bahkan sama profesional, konselor ataupun psikolog gitu. Nah untuk temennya nih, kalau misalnya kamu adalah seorang teman yang kamu tahu kayaknya teman aku hubungannya udah nggak sehat nih sama seseorang ya, atau dia masuk ke dalam lingkaran toksik nih, dan dia mau-mau aja. Nah, aku sebagai teman harus gimana? Kamu harus berusaha sadarkan sama dia. Kasih tahu itu nggak bagus, itu nggak benar. Yang benar tuh kayak gini. Mungkin kalian bertanya, lah kenapa harus gue yang nyadarin? Emang dia kagak sadar gitu kan ya? Tadi balik, ada orang yang sudah karena terjebak dalam tadi masa lalu yang suram, kemudian juga akhirnya membentuk kepribadian dia yang sudah dependen dan sebagainya. Dia bahkan nggak tahu kalau itu nggak tepat. Dia nggak tahu bahwa kalau itu salah. Jadi dia bisa merasionalisasi, menganggap bahwa emang ini salah gue sih. Udah sampai biru-biru nih ya kan, dipukulin. Terus kita tanya, lo kenapa biru-biru? Ya dipukulin pacar gue. Ya ampun, kenapa lu mau dipukulin, lu putusin? Enggak kok, ini gue salah gue makanya gue dipukulin. Sih, pernah kan dengar kayak gitu? Iya. Nah ini salah gue, ini salah gue. Nah kenapa dia bilang salah gue? Karena dia memang sudah masuk dalam lingkungan toksik yang manipulatif. Ya kan, setiap hari dimanipulasi, terus kemudian belum lagi tadi ada doktrin-doktrin yang ini salah lo nggak berharga, kalau nggak sama gue sama siapa lagi. Jadi dia akannya seperti itu, dia nggak bisa keluar kalau nggak dibantu. Jadi sebagai seorang teman yang mengetahui hal itu, kita harus ngebantu dia. Oke. Nah tadi kan kata Ibu juga kita harus punya healthy boundaries. Tapi gimana sih cara kita untuk bisa tetap tegas sama healthy boundaries itu? Karena kan nggak bisa bohong ya, kalau misalnya kita udah masuk ke dalam suatu hubungan, terus kita ngerasa udah sayang gitu. Dan kadang kan kita, oke lah kita toleransi, tapi ujung-ujungnya malah jadi toksik. Nah itu bagaimana cara mencegah hal itu? Iya benar, ini bagus banget nih. Kalau namanya orang sedang dalam hubungan, apalagi pacaran atau misalnya teman baik gitu, itu kan namanya hubungan, berarti kan yang berperan adalah perasaan kan yang paling dominan. Misalnya kayak aku sayang banget sama dia, aku cinta banget sama dia. Nah itu kan perasaan. Nah selalu ingat kan perasaan sama logika itu kan berbanding terbalik ya. Kalau misalnya kamu lagi ada misalnya kapasitas cangkir ini 100%. Nah 100% isinya semua perasaan. Maka logikanya ya nol lah gitu. Ya kan? Nah jadi pada saat orang sedang kayak makanya menggebu-gebu jatuh cinta. Kamu ingat gak misalnya kayak kamu jatuh cinta banget lagi pas lagi di confess, lagi kamu jatuh cinta apa segala. Kamu dikasih tahu apapun sama orang tua kamu pasti kamu tangkal, ya kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi peribahasanya kan kalau lagi pacaran, tai kambing aja rasanya coklat gitu kan. Jadi kayak misalnya pun dikasih tahu, ya ampun, dia tuh kayak gini loh. Dia tuh selingkuh loh, selain sama kamu dia sama banyak cewek loh. Enggak, dia nggak kayak gitu, dia baik kok. Pasti kayak gitu. Karena itu berarti lagi emang perasaan atau emosi kamu yang berpegang banyak nih ya kan. Nah gimana caranya orang yang sedang dalam emosi dan kemudian perasaan yang menggebu-gebu bisa punya logika yang main, emang dia butuh orang lain, bener nggak, sebagai pengisi logikanya dia. Nah makanya that's why aku selalu bilang, se-introvert apapun kalian harus kayak punya seseorang untuk kalian selalu ajak ngobrol gitu ya. Dan bisa aja untuk topik yang berbeda, orangnya berbeda itu boleh. Contohnya, aku kalau tentang keuangan, aku lebih nyaman ngomong sama kakak aku. Ya nggak apa-apa, asal kamu ngomong, gitu.
Karena tadi sewaktu-waktu dalam perjalanan hidup kalian butuh orang-orang yang bisa ngasih logika. Kayaknya nggak gitu deh. Kamu kayaknya kurang tepat deh. Harus ada mentor kayak gitunya tuh. Gitu. Nah, entah itu dosen kalian yang kalian percayai atau siapapun harus ada. Gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita ngomong, tapi kan saya introvert, saya orangnya lebih suka sendiri. Nggak bisa. Kadang kamu berada dalam situasi yang emang kamu tuh nggak bisa memutuskan segala sesuatu sendiri. Bahkan kalau kamu mau memutuskan suatu hal yang penting dalam hidup kamu butuh partner untuk berdialog. Ya kan? Nah, partner itu untuk apa? Untuk mengisi hal-hal yang mungkin tidak kamu tahu atau tidak kamu sangka-sangka sebelumnya. Nah, tapi tetap nanti keputusan akhir setelah kamu mendengar kanan kiri sana sini, tetap kamu keputusannya seperti awal, ya nggak masalah. Yang penting kamu sudah dapat masukan kan? Gitu. Jadi caranya seperti itu, harus cari orang lain, harus punya mentor, harus emang ngobrol sama orang supaya buat mengisi. Apalagi ingat ya, kalau misalnya kita lagi jatuh cinta, kita lagi seneng sama seseorang, atau kita lagi tidak bisa meninggalkan lingkungan persahabatan kita yang toksik, itu kita butuh orang bercerita lebih balik lagi. Oke. Berarti emang sebenarnya ini bukan cuma tentang percintaan mungkin ya, Bu. Tentang persahabatan dan pertemanan kan juga ada toksiknya ya, Bu. Ada. Jadi toksik itu kan berkaitan sama hubungan. Namanya hubungan itu semuanya. Rumah tangga pun ada. Orang kerja di kantor, jadi karyawan sama atasan, karyawan sama sesama relasi, itu juga ada hubungan toksik. Sama pacar, sama pertemanan, sama siapapun. Selama itu ada relasi dengan orang, itu bisa terjadi hubungan toksik di dalamnya. Mungkin Bu Jovita sendiri sebagai seorang expert mungkin ya, dan pernah mungkin menangani beberapa kasus, kira-kira yang perlu diwaspadai untuk kita sebagai generasi muda atau mungkin mahasiswa ini, kira-kira kasus-kasus apa sih Bu yang mungkin sering terjadi atau marak terjadi yang akhirnya sebenarnya perlu kita waspadai nih Bu, supaya kita ini bisa aware terhadap hal tersebut Bu? Yang berkaitan dengan toxic relationship. Oke. Nah, sebetulnya sudah dibahas sama kalian dari awal tuh bagus banget. Aku suka banget dengan istilah kalian red flag dan green flags ya. Nah, jadi caranya adalah salah satu preventifnya dengan itu. Kalian harus tahu red flag apa, green flag apa sih dalam berhubungan, dalam berelasi dengan seseorang. Dalam berelasi itu satu, kalian harus rasa nyaman kan sama relasi itu. Jadi kalau kalian rasa nggak nyaman, ya contoh nggak nyaman gimana? Kalau mau ketemu seseorang kayaknya deg-degan, takutan, kayak aduh aku kayak udah mulai mules, sakit perut, sakit kepala, itu kan nggak nyaman ya. Nah berarti ini kan hubungannya nggak bagus nih, gitu kan. Jadi kalau kamu merasa nggak nyaman, itu sudah red flag yang pertama, gitu. Terus yang kedua, maksudnya kalau kamu sama orang ini, kamu makin bertumbuh dan berkembang atau enggak, gitu. Contohnya pacar yang over possessive. Kamu suka banget basket dan itu passion kamu, tapi kamu cewek, terus dan itu kamu sudah melakukan basket tuh dari dulu, tiba-tiba kamu punya pacar nih, terus pacar kamu bilang ini, ngapain kamu basket, itu kan semua pada cowok-cowok, lagian basket itu kan kegiatan cowok, pokoknya kamu mulai dari sekarang nggak boleh ya ikut kegiatan basket, kalau ikut basket aku putusin kamu. Nah itu kan over possessive. Belum lagi yang kamu mau kemana-mana harus lapor aku. Belum lagi dia pasang, kamu kalau pacaran, terus pacar kamu pasang GPS di handphone kamu, itu udah red flag loh. Dan itu banyak terjadi di konseling saya, ya dipasangin GPS dan kemudian bahkan WA-nya kamu dia bisa baca semua, itu red flag, itu bukan sayang. Nah ini yang perlu diwaspadai, karena kadang orang-orang suka ngomong gini, itu kan artinya dia care Bu sama saya, dia sayang sampai dia mau tahu saya ngapain, ya. Nah itu enggak, itu justru itu red flag. Belum lagi dia cek, misalnya ketemu dia cek handphone kamu, ini delete. Dia delete-deletin temen kamu siapa. Terus kalau enggak dia bukain Instagram kamu, mana passwordnya, dibukain, dia unfollow. Ya, ini kayaknya cowok cakep nih, unfollow. Ini kayaknya bisa deket sama dia, unfollow gitu. Itu sudah red flag. Ya, jadi pokoknya kalau dalam hubungan kamu terlalu banyak dilarang sama dia, dan itu nggak make sense, nggak logis, itu berarti sudah red flag gitu. Nah terus berikutnya kayak tadi misalnya kamu disalah-salahin mulu, kamu kemudian apapun yang kamu lakukan salah ya, terus kamu dikritik terus sama dia, nah itu juga udah red flag. Nah apalagi yang tadi kamu bilang misalnya udah ke arah seksual, sudah kayak misalnya sexual harassment atau kemudian kayak memperkosa ataupun melakukan sexual abuse, nah itu bukan red flag lagi ya, itu sudah merah sampai hitam, jadi sudah benar-benar harus keluar dari situ. Nah jadi kalau kamu harus tahu apa itu red flagnya apa, green flagnya apa. Nah, yang green flag apa? Yang green flag adalah kalau kamu berhubungan sama orang atau dalam sebuah relasi, kamu ngerasa nyaman di dalamnya, kamu ngerasa diri kamu dengan relasi tersebut kamu bisa bertumbuh dan berkembang, terus kamu happy di situ,
dan itu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hidup kamu, nah itu berarti green flag dan itu kamu boleh teruskan. Oke, berarti kita udah dapet apa ya, wejangan nih ya, informasi-informasi yang tentunya bakal berguna nih buat kita ke depannya. Nah, mungkin kalau penonton nih, kira-kira ada yang punya pertanyaan nggak? Atau mungkin punya pengalaman, sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Bu Jovita? Boleh. Oke, boleh. Perkenalkan diri dulu dong. Terima kasih sebelumnya Bu. Nama saya Septian Dwi Putra Hadi kan. Saya pengen bertanya nih. Sebenarnya dari pengalaman ya. Ada nih satu pasangan nih. Sebenarnya udah pacaran lama gitu, sekitar 2-3 tahun. Tapi si ceweknya itu nggak bisa dikatakan over posesif, tapi posesif. Tapi dirinya sendiri juga friendly gitu. Mau putus juga, tapi sayang hubungannya udah lama. Menurut Ibu itu gimana Bu? Jadi sorry, yang ceweknya posesif. Posesif Yang tapi enggak. Oh, tapi friendly yang ceweknya ya, ini. cowoknya posesif ceweknya posesif tapi friendly gitu. Terus pertanyaannya? Cara yang bagus gitu, pengen putus gitu atau apa, pengen keluar dah dari hubungan itu. Pengen keluar tapi sayang gitu. Udah lama juga, keluarga udah tahu gitu. Menurut Ibu itu gimana, Bu? Tapi dia udah merasa gak nyaman nih sama ceweknya. Iya. Karena posesif tadi, apa-apa Ya, dilarang, posesif. apa-apa Tapi nggak dia boleh. friendly. Si ceweknya friendly. Oh, friendly itu hubungannya apa sama hubungan ini? Kayak ke cowok lain Mungkin gitu. nggak nyaman. Oh, maksudnya friendly ke cowok lain. Iya. Oh, ya. Ya padahal lagi Padahal dalam lagi hubungan, hubungan. tapi Dan dia posesif ke si cowoknya, tapi si ceweknya juga friendly ke cowok lain. Oke, sudah dikomunikasikan belum? Karena Sudah dari dikomunikasikan, Sudah. karena hubungannya udah lumayan lama kan Bu, udah dikomunikasikan dan ya si dianya nggak mau berubah gitu. Oh, oke, padahal cowoknya udah bilang, kamu kalau berteman sama cowok ada batasannya karena kamu pacar aku, kamu boleh berteman sama siapapun tapi kamu nggak pegang-pegang cowok manapun gitu. Misalnya contohnya ya, sudah dibicarakan tapi dianya yang tetap lakukan. Jadi akhirnya pokoknya sudah ditimbang-timbang, akhirnya si cowok ini mau mengakhiri hubungan sama cewek ini tapi nggak bisa. Nggak bisa itu karena merasa terlalu sayang. Bukan saya sayang Kenapa? waktunya dan keluarga itu udah sering tahu gitu. Oke, jadi karena ngerasa nggak enak nih keluarga dia udah tahu. Nanti kalau saya putus dikira saya ini orangnya kok nggak bertanggung jawab, tiba-tiba memutuskan anak orang gitu kan. Terus lagian hubungannya udah 7 tahun pacaran dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau ini sudah hasil pemikiran kamu sudah list down kayaknya banyak ruginya buat kamu. Ya maksudnya kayak banyak kan nggak nyamannya buat kamu dan kemudian kamu ngelihat bahwa kamu tidak berkembang di situ. Dan kamu sudah mantep nih. Jadi maksudnya hasil pemikiran itu jangan hasil yang cuman seminggu 2 minggu ya. Maksudnya kayak bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi misalnya contohnya kasih waktu diri kamu misalnya sekitar let's say 2-3 bulan. Apakah memang dalam waktu 2-3 bulan itu kamu tetap masih merasa pengen putus dari dia atau malah perasaannya makin parah nih. Wah, pokoknya ini nggak bisa sama-sama dia gitu. Kalau iya jawabannya, maka ya kamu emang harus memutuskan dia. Nah, supaya enak caranya gimana? Ya caranya adalah tinggal diatur kata-katanya, diambil waktunya, ya kan waktu yang paling nyaman. Lihat dia tuh paling oke tuh bicaranya di mana. Kan ada orang yang paling oke sukanya yang misalnya contohnya lagi sambil dinner. Ada yang misalnya dia punya tempat favorit, misalnya di dekat-dekat pohon-pohonan ya di tepi pantai gitu ya, atau di mana. Jadi ambil tempat yang emang paling nyaman. Terus kamu ngomong bahwa pengantarnya kan yang penting sebetulnya. Kamu bilang bahwa ya relasi kita kan udah berjalan dengan lama ya. Dan kemudian tidak bisa dipungkiri dalam relasi ini aku belajar banyak dari kamu dan banyak hal juga yang udah aku lakukan dan kita happy. Aku happy banget sama kamu gitu-gitu. Pokoknya sebutin dulu lah yang bagus-bagusnya apa ya dari hubungan kalian itu ya. Dan terakhir kamu bilang tapi aku makin kesini aku merasa makin nggak nyaman gitu. Tapi ingat jangan nyalain dia ya. Aku nggak nyaman. Nah mungkin nggak nyaman dengan diri aku juga. Atau mungkin aku ngerasa bahwa ada yang nggak pas karena aku merasa bahwa dengan hubungan ini berlangsung, nah apa yang kamu rasakan? Kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Jadi kamu harus utarakan karena dia berhak mendapatkan kejujuran. Jadi jangan ngebohong, ya. Contohnya kayak tadi, misalnya kamu tipenya kan orangnya friendly ya, tangannya juga friendly, badannya juga friendly gitu. Dan aku adalah cowok yang paling nggak bisa tuh sama cewek friendly. Dan ini sudah aku komunikasikan beberapa kali. Dan kamu kan tetap aja masih seperti itu. Nah, aku tahu ini bukan salah kamu. Memang kamu berarti punya tipe kepribadian seperti itu. Tapi kalau ini dipaksakan, kita sama-sama nggak happy ke depannya. Aku akan selalu melihat kamu dengan kamu yang penuh kesalahan, pegang-pegang cowok, ya kan, misalnya friendly sama cowok. Dan kamu pun akhirnya nggak happy dengan kok aku nggak boleh punya gestur yang kayak gini sama cowok. Kita saling menyakiti jadinya satu sama lain.
gitu. Walaupun ini sudah berjalan lama, tapi mungkin akan lebih bijaksana kalau mungkin kita sekarang mulai dari sekarang ke depannya sebatas teman aja. Nah kayak gitu kan enak tuh ngomongnya gitu. Jangan disalah-salahin ceweknya. Kamu sih, gara-gara kamu. Kamu kan udah bilang jangan pegang-pegang cowok, jangan friendly. Nah sekarang aku sudah ilfil nih sama kamu nih. Ya jangan kayak gitu juga ya kan. Ya orang nggak akan terima lah kalau disalahin ya. Jadi ngomongnya yang baik-baik. Terus kasih tahu bahwa aku merasa apa dan ini juga putus ini kan berarti buat pengembangan pribadi dia juga. Dan kita masih bisa berteman dan sebagainya. Gitu. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kita bisa buka nih satu slot lagi mungkin pertanyaan. Nggak Boleh ada. yang Ada cewek-cewek mau ini didiskusikan mungkin coba. cewek-cewek. Kalau ini kan dari kasusnya tadi dari cowok ke cewek. Ini mungkin ada dari cewek ke cowok mungkin. Nah, Siapa tahu ada perbedaan kasus gitu Iya. ya. iya. Kalau Ada- misalnya malu pakai, misalnya ini aku tapi kan aku malu gitu, nggak apa-apa kamu panggil aja pakai ini teman aku gitu. Dibongkar di Udah sini dibongkar di ya. sini. Ada? Mungkin atau nggak ada? Oke. Ada? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, karena tadi kita udah seru-seruan nih, udah nanya-nanya tentang toxic relationship tuh dampaknya, ciri-cirinya, bahkan cara keluarnya itu seperti apa. Jadi kita mau memberikan apresiasi untuk Ibu Jovita. Kasih. Terima kasih banyak Ibu Jovita sudah mau hadir. Oke. Nih. Terima kasih, Bu. Thank you ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih Bu. Yuk kita Iya. berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Jovita. Oke teman-teman, kita kan udah bahas banyak nih soal toxic relationship. Mungkin teman-teman mungkin ada yang relate atau mungkin punya permasalahan yang sama kayak tadi. Teman-teman bisa pergi mungkin berdiskusi ya Bu ya. Mungkin bisa bercerita juga. Mungkin kalau kurang nyaman ke teman masih ada PLP Ukrida juga nih. Betul sekali. Atau teman-teman mungkin butuh ngopi. Nah, Bisa tinggal pergi ke cornernya apa di nih? kontainer Kontainer di belakang. dekat parkiran dan bisa ngopi nih di UC. Iya, iya. Nah, nggak kerasa nih Michelle. Ternyata kita berbincang-bincang udah cukup lama nih dan kita mungkin udah sampai di penghujung acara kita nih. Jadi apa sih yang bisa kita dapetin hari ini? Mungkin boleh aku minta satu penonton bisa kasih insight nih dari diskusi kita hari ini. Iya, Nando. Oke, Fernando. Oke, mungkin kalau dari aku, jujur kan ini aku masuk juga yang baru-baru juga, yang betul tadi kan sempat nolak juga. Tapi dari sepenggal yang tadi aku perhatiin bahwa ternyata kayak menyampaikan, contoh misalnya tadi kayak hubungannya udah nggak enak nih, udah kayak ngerasanya posesif segala macam, ternyata bisa lo diomongin dengan baik-baik, bukan di pikiran aku selama ini kayaknya kalau ngomongin hal putus tuh udah hal yang benar kayak udah pasti akan jadinya berantem lah atau akan jadinya nggak baik-baik. Ternyata bisa lo ngelakuin secara baik-baik dan ternyata didengar tuh oh iya ya, ternyata bisa lo menjaganya gitu loh. Jadi dengan kejadian dengar itu merasa bahwa oke, semua itu bisa dilakukan dengan baik-baik dan tentunya dengan momentum yang pas gitu ya. Nah, kurang lebih paling itu sih yang aku dapetin gitu dari tadi. Oke. Kasih. Jadi teman-teman dari diskusi singkat kita bisa belajar ya di sini bahwa mungkin teman-teman pernah ada yang ngalamin toxic relationship atau mungkin mulai melihat adanya aduh kok kayaknya aku mulai mengarah ke toxic relationship berdasarkan apa yang tadi udah kita diskusikan. Teman-teman bisa kok diskusi juga ke pasangan, mungkin bisa coba dibahas bersama-sama dan juga itu komunikasi itu juga salah satu hal yang paling penting dan mungkin mengenali juga nih hal-hal yang mungkin kedepannya mungkin kayak aduh ternyata dari sikap dia ini cenderung aku nggak suka nih, itu bisa didiskusikan lagi supaya juga tentunya kita nggak mau dong hubungan yang udah kita bangun nanti malah mengarah ke toxic relationship ya. Jadi kita bisa bikin pencegahan yang akhirnya tentunya juga bisa bikin hubungan kita makin lancar lagi ke depannya gitu. Oke, nah hari ini kita kan bahas baru toxic relationship nih, dan kedepannya itu pasti akan ada topik-topik lain yang akan kita bahas juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian nih. Mungkin teman kalian ada yang mengalami toxic relationship, kalian bisa kirim sebagai ya mungkin
kode-kode dikit lah kayak ini udah toxic nih kayaknya, ya udah kirimin podcast ini deh biar sadar gitu. Dan juga untuk teman-teman mungkin kita bisa sama-sama belajar kali ya. Nanti dari podcast-podcast selanjutnya kita bisa nonton dan pastinya topik-topik yang menarik bukan cuma tentang toxic relationship. Nanti kita akan bahas lagi persahabatan atau mungkin kemarin ada yang nonton episode 1 MBTI itu masih ada lagi kelanjutannya gitu ya Michelle ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita cukupi saja podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kita mau belajar dulu nih SWOT suite kita untuk penutup. Apa tuh Michelle? Oke, jadi kita bakal bilang waspadai toxic relationship di sekitarmu. Oke, kita coba dulu ya. Kalau misalkan aku bilang SWOT suite, kita sama-sama bilang waspadai toxic relationship di sekitarmu. Udah siap? Siap. Oke, SWOT suite. Waspadai toxic relationship di sekitarmu. Yeay.